Selamat datang di YouTube channelku, halo semuanya. Pada video kali ini aku mau bahas hasil eksplorasi data forecasting dari harga saham Google dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, video kali ini ditujukan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah AI pada materi Machine Learning. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Mutasfayat dengan NIM 6070623000102. Pada tugas kali ini saya menggunakan dataset saham Google yang saya ambil langsung dari Yahoo Finance. Yang mana di sini kita bisa lihat ini adalah harga saham Google dari waktu ke waktu. Ya. Oke, langsung saja kita bahas di tugasnya langsung. Hal yang pertama saya lakukan pada tugas ini adalah tentu saja saya memerlukan untuk import Yahoo Finance untuk mendapatkan dataset dari Yahoo Finance-nya sendiri. Yang saya ambil adalah dataset Google, yang mana kita mulai di sini dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024. Data yang saya ambil khususnya adalah data column close, atau di sini adalah close price. Kenapa yang diambil itu? Karena itu memang yang paling sering sih buat dianalisis. Karena harganya yang pasti dan memang faktor yang pas buat dianalisis. Lalu di sini adalah data drop and A, ini digunakan buat nilai kolom yang kosong. Kenapa begitu? Karena pasti ada aja hal-hal yang membuat data itu kosong, misalnya ada bursa libur ataupun error begitu. Ya, makanya itu dibutuhkan buat menghapus. Oke, langsung saja kita bahas di IDA atau Exploratory Data Analysis. Kita bisa lihat di sini pada awal datanya di 2 Januari 2020 harga saham Google itu ada di 68 USD, sedangkan yang paling terakhir itu ada di 151 USD. Itu di 30 Desember 2024. Kalau misal kita lihat dari grafiknya, ini sih fluktuatif ya, tapi cenderung naik. Karena memang pada dasarnya pasar saham itu memang fluktuatif. Tapi kalau kita lihat di sini awal 2020 itu ada di nilai 68 USD. Sedangkan di 2024 akhir nih di sini ini di sekitar 195 USD. Yang mana ini naik sekitar 186% dalam waktu 5 tahun ya. Itu lumayan banget sih malah. Karena kalau misalnya kita beli nih, misalnya 100 lembar saham Google di tahun 2020, misalnya kita beli berapa tadi, 100 lembar. Nah, misalnya kita cek di tahun 2020 di Januari awal, kurs rupiah ke dolar itu sekitar di harga 13.000. 13. Gimana sih? Sorry. Misalnya beli 100 lot itu berarti kita harganya dapat 6.800 USD dikali 13. Nah, totalnya adalah 88,4 juta. Lalu kalau kita tungguin menjadi 5 tahun, kita jual di 2024 akhir, atau ini di paling peaknya deh. Peaknya itu ada di 195. Misalnya kita hoki gitu, kita jual di tanggal 26 Desember, berarti kan 195 ya, 195 harganya. Dikali 100, dikali dolar saat ini itu kalau nggak salah 16,5. Wih, jadi 321 juta. Wih, itu lumayan banget sih, dari 88 juta ke 321, itu naik sekitar 186%. Daripada kita nabung di bank nggak nambah ya situ-situ aja, mending invest ke saham Google. Tapi ya harus ada terima resiko sih, ya itu harus tahan kalau misalnya lagi turun. Oke, kita langsung selanjutnya kita bahas di forecastingnya. Oke, penjelasan kodenya ini kita menggunakan model ARIMA ya. Kenapa pakai model ARIMA? Karena ini model yang time series yang cocok buat data yang berurutan dari waktu ke waktu.
Oke. Ini buat penghitung misalnya ini dari hari kemarin terus dilanjut ke hari besoknya selama 30 hari. Oke. Grafiknya dapat dilihat di sini. Kita lihat forecastingnya itu peramalannya. Grafik itu bakal ada di sini. Mau naik turun tapi ujungnya ada di sini. Ini ada di sekitar 180 berapa ini? Ya 190 lah. Itu mungkin ya kalau kelihatannya. Yang mana itu kan turun ya misalnya dari dari bulan Desember ke Januari paling akhir itu ada di kalau perkiraan tuh ada di 190. Nah, tapi ternyata kalau di data aktualnya ini aku ngambil dataset dari yang Januarinya nih. Kan ini dari 1 Januari sampai 31 Januari ternyata harga sahamnya tuh ada di 200 lebih. Yang mana memang betul forecastingnya tuh memang ini masih secara peramalan ya. Itu ada di 190 padahal aktual ya ada di 200. Nah, memang sifatnya pasar saham ini memang nggak selalu tentang waktu gitu. Masih ada faktor lainnya. Misalnya dari berita atau keputusan pemerintah US dan lain-lain. Nah, ini adalah data Matplotlib grafik yang sebenarnya itu yang sudah sampai Januari 2025 gitu. Ini sudah di angka 200 lewat dikit nih. Berapa? Misalnya kita ambil tel. Oh, 200,6 ternyata. Ya, memang kalau misalnya kita lihat dari forecastingnya ini cuma sampai 190. Ternyata prediksinya udah lumayan mendekati benar karena memang ini bentuknya peramalan ya. Dan ternyata hasil aktual ya ada di 200. Which is ini bener dong forecastingnya dia nggak bisa sampai ngelewatin bawah sini. Nggak mungkin sampai sejauh itu karena forecastingnya tuh ya deket-deket 190 malah aktualnya lebih dari itu gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan lebih lebih rendah dari data forecastingnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian tugas video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton. Dadah.